Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bagaimana cara pengolahan data di aplikasi SPSS dengan baik dan benar. Sebelum kami mulai untuk menjelaskannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diva Saputra, di sebelah saya ada Widya Ningsih, di sebelahnya lagi ada Randi Abdani. Baiklah, sebelum kita masuk tentang bagaimana cara pengolahan datanya, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa sih itu SPSS. Jadi yang dimaksud dengan SPSS di sini adalah paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS ini kita dapat membuat laporan berbentuk tabulisasi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang kompleks. Baiklah, untuk pengertian cara-cara pengolahan datanya akan dilanjutkan oleh rekan kami Widya Ningsih. Kepada yang dipersilakan. Oke teman-teman, saya Widya Ningsih. Di sini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS. Mungkin barangkali banyak sekali teman-teman yang masih bertanya-tanya bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS itu sendiri. Saya juga di sini masih pemula, masih belajar. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, baiklah, yang pertama mari kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah bentuk aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, di sini ada variable view dan yang kedua ada data view. Namun di sini kita fokus kepada variable view saja karena kita ingin menginput data-data. Nah, di sini ada name, ada type, ada width, ada decimal, ada label, dan lain sebagainya. Nah, name di sini itu adalah nama dari variabel yang akan kita buat. Bisa di sini kita buat nama. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, di sini kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi jenis kelamin kita singkat menjadi JK. Kecuali kita menggunakan underscore. Intinya kita tidak dapat menggunakan spasi di dalam name ini. Selanjutnya kita mau menginput golongan darah. Jadi kita singkat menjadi Goldar. Kemudian ada lagi datanya yaitu tinggi badan. Kita singkat menjadi TB. Dan ada berat badan, BB, kemudian umur. Jadi data yang ingin kita cari yaitu ini saja ya teman-teman. Untuk jenis kelamin, golongan darah, tinggi badan, berat badan, dan umur. Udah itu saja. Kemudian kita lanjut ke type. Type di sini, nah ini nama ini harus kita rubah menjadi string. Kenapa demikian? Karena nama ini bukan berupa angka-angka, nah tapi berupa kata-kata. Jadi dia harus dirubah menjadi string terlebih dahulu. Kemudian jenis kelamin juga demikian, kita rubah menjadi string. Kemudian golongan darah, string. Nah, kemudian kita lanjut ke desimal. Nah, di bagian desimal ini kalau misalnya udah berupa kata-kata, dia tidak bisa dirubah lagi desimalnya, jadi tetap 0. Kemudian di bagian tinggi badan. Nah, kita mau menggunakan menggunakan angka atau tidak di belakang koma itu. Jika kita ingin menggunakan angka, maka di sini kita rubah angka. Namun jika kita tidak ingin menggunakan angka di belakang koma, jadi kita buat 0 saja. Nah, di sini saya inginnya di belakang koma tidak ada angka lagi, jadi saya rubah menjadi 0 ya teman-teman. Ini saya rubah menjadi 0 semua. Kemudian label. Nah, label ini dapat kita gunakan singkatan dari name. Misal di sini nama responden. Nah, kemudian jenis kelamin. Nah, di bagian label ini kita bisa menggunakan spasi. Jadi di awal tadi kita tidak dapat menggunakan spasi, jadi kita singkat. Nah, di bagian label ini baru kita dapat memberikan keterangan di bagian name tadi itu apa gitu. Selanjutnya golongan darah. Kemudian
tinggi badan. Selanjutnya ada berat badan dan umur responden. Nih, untuk values missing kita tidak gunakan itu dulu ya teman-teman, termasuk columns. Kita lebih fokus ke measure. Nah, ini untuk yang berupa kata-kata tadi itu tetap nominal, dia udah otomatis nominal. Nah, kemudian yang untuk angka ini kita rubah menjadi scale. Semuanya. Nah, untuk variabel view kita udah bikin seperti ini. Ada 6 variabel. Nah, kemudian kita beralih ke data view. Nah, seperti ini teman-teman. Jika di dalam variabel view, variabelnya tuh di bagian ini di bawah, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun di data view, dia letaknya di atas ya teman-teman. Nah, yang bagian samping ini itu adalah jumlah variabelnya, jumlah respondennya gitu. Nah, di sini saya kan mengambil sampel sebanyak 20 orang, dan untuk populasi itu anak-anak jurusan manajemen di Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, di sini saya akan tulis namanya. Ini saya masukkan nama-nama teman saya, teman-teman. Aziza, Hafiz, berhubung dia anak manajemen. Ini hanya permisalan saja. Kita ketik namanya terlebih dahulu. Kemudian Randi, selanjutnya ada Puput. Nah, untuk jenis kelamin, Aziza jenis kelaminnya perempuan, Hafiz laki-laki, Anggi laki-laki, Randi laki-laki, Puput perempuan, Adi laki-laki, Udin laki-laki, Arda perempuan, Mutiara perempuan, umur 21, 19, 22, 21, 20. Udah. Jadi untuk data view-nya kita sudah selesai. Jadi kita lanjut menganalisis ya teman-teman. Kita analisis terlebih dahulu. Nah, di bagian analis, nah, kita pilih deskriptif statistik. Kemudian kita pilih frequency. Nah, jadi kita pindahkan dulu variabel-variabel yang sudah kita bikin tadi dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, pindahkan semuanya, kita pindahkan. Nah, ini sudah kita pindahkan ya teman-teman. Selanjutnya kita ketik statistik. Nah, setelah kita ketik statistik, kita ingin menganalisis data tersebut, yaitu kita mencari mean, median, mode, dan sum. Nah, jadi kita ini centang semuanya. Kemudian di dispersion kita centang saja semuanya. Selanjutnya kita continue. Kemudian di bagian chart kita pilih histogram. Kemudian show normal. Kemudian selanjutnya continue lagi. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, baik. Jadi ini merupakan data yang sudah kita input tadi. Kemudian di sini ada nama responden, yaitu total dari respondennya itu sebanyak 20. Kemudian di sini ada jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yaitu total responden 20 dengan laki-laki berjumlah 11 frekuensi dan perempuan 9 frekuensi. Kemudian ada golongan darah di sini. Golongan darah A dan O merupakan frekuensi terbanyak dengan AB, yaitu dengan jumlah AB merupakan frekuensi sedikit, yaitu 2 frekuensi. Nah, total responden teman 20. Kemudian ada data tinggi badan di sini. Di tinggi 165 merupakan frekuensi yang paling banyak, yaitu 3 frekuensi. Kemudian dari total respondennya sebanyak 20. Nah, kemudian untuk berat badan juga total frekuensi yaitu 20 responden. Kemudian di sini untuk berat badan di 60 itu merupakan frekuensi yang paling banyak. Kemudian ada umur responden, yaitu umur 19 sampai dengan 22.
Itu di umur 21 merupakan frekuensi yang paling banyak, yaitu dengan 9 frekuensi atau 9 responden. Dan total dan di umur 22 merupakan responden paling sedikit, yaitu 3. Nah, baik, ini merupakan hasil dari diagram dari frekuensi yang tadi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai statistik dari penggunaan aplikasi SPSS. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari kami tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS. Kami dari kelompok 4 atas perhatiannya mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.